Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Nganjuk mengadakan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kabupaten dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Nganjuk 2024 di Front One Hotel pada Kamis 5 Desember 2024. Namun, proses ini diwarnai protes dari saksi pasangan calon atau paslon nomor urut 1, Muhammad Muhyiddin Nur dan Ausaf Fajar Herdiansyah atau Gus Ibin Ausaf. Saksi paslon ini, Ali, menyatakan pihaknya tidak bersedia menandatangani berita acara atau BAP rekapitulasi D hasil kabupaten kota. Menurutnya, terdapat berbagai kejanggalan selama proses pilkada yang perlu dicatatkan dalam lembar kejadian khusus. Ali menambahkan bahwa dugaan pengerahan massa oleh paslon lain, keterlibatan aparatur negara, termasuk kepala desa, serta kurangnya transparansi dari KPU menjadi alasan utama pihaknya menolak menandatangani BAP. Ia juga mengungkapkan adanya masalah pada formulir C1 yang tidak sesuai tanda tangan basah, serta ketidaksesuaian data daftar hadir dengan surat suara terpakai. Menanggapi keberatan ini, Ketua KPU Nganjuk Arfi Mustafa menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada telah dilakukan sesuai regulasi yang berlaku. Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Nganjuk Nanang Wahyudi menegaskan bahwa saksi memiliki hak untuk tidak menandatangani BAP jika merasa keberatan. Proses rekapitulasi Pilkada Nganjuk 2024 tetap berjalan meski terdapat protes dari saksi paslon 01. Seluruh keberatan yang diajukan akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum. Sebenarnya dari saksi 01, kami untuk hasil rekapitulasi perhitungan hari ini dalam tanda kutip kami menerima. Angkanya tidak kami permasalahkan. Tetapi yang menjadi pertimbangan kami untuk tidak bertanda tangan adalah yang pertama, kami semacam merasa ada pengerahan dari paslon lain dalam hal ini untuk mencederai demokrasi dengan bukti yaitu pengerahan dari ASN, aparatur negara ataupun kepala desa dimulai dari sebelum masa kampanye sampai dengan masa pencoblosan. Itu yang pertama. Yang kedua juga secara globalnya kami merasa tidak ada keterbukaan data dari pihak penyelenggara. Di antara saksi kami menerima C1 salinan full, bukan tanda tangan basah. Yang kedua, di situ juga saksi kami tidak menerima salinan daftar hadir, maka tidak ada data pembanding. Yang ketiga, ya kami banyak menemukan bukti-bukti kejanggalan, di antaranya jumlah daftar hadir dengan surat suara yang terpakai itu berbeda. Intinya kejanggalan dan bentuk pelanggaran itu sudah kami laporkan ke Bawaslu. Kemudian langkah setelah ini apa? Ya langkahnya, kalau untuk gugatan bukan ranah saya ya, itu bukan kebijakan saya hanya sebagai saksi bahwa kami mengumpulkan data itu dan kami sehari ini sudah melaporkan itu ke Bawaslu. Itu saja. Kalau untuk masalah lainnya itu bukan kebijakan kami sebagai saksi. Artinya saksi menganggap ini ada kecurangan, Mas? Ada. Anggapan. Itu ya. Anggapan kecurangan dilakukan oleh paslon atau dari KPU sendiri? Ada dari paslon, ada dari penyelenggara, semuanya akan kita buktikan nanti. Sudah kami laporkan semuanya ke Bawaslu untuk konfirmasi lebih lanjut. Silakan kawan-kawan media, nanti juga proses ke Bawaslu agar sambil kita mengawal proses Pilkada Kabupaten Nganjuk yang jujur dan amanah. Terima kasih nggih semuanya. Mas bisa kasih contoh satu saja indikasi kecurangan menurut kacamata saksi 01? Ya, tidak adanya keterbukaan data itu tadi sudah kami akan di awal tadi. Terus kami juga menemukan ada daftar pemilih meninggal terdaftar di DPT tapi sudah tertandatangani di daftar hadirnya. Kami juga menemukan orang yang bekerja ke luar negeri, dia tidak pulang, atau kalau dari luar kota dia tidak pulang tapi di daftar hadirnya tertandatangani. Banyak hal, monggo dicek ke Bawaslu. Saya yakin kawan-kawan media mampu untuk mengawal proses Pilkada Kabupaten Nganjuk ini agar jujur, adil, amanah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Danang Aryo, SRTV melaporkan.